dan menjadi contoh gitu anak. Ya anjing kalau sampai orang tuanya kayak tadi cerita dari Firly itu kan anjing udah kayak ngejual bang. Gak tahu ya dewanya. Nggak tahu. Gila sih itu. Nggak apa-apa harga diri. Itu, pokoknya intinya mah itulah gitu. Yang penting dapat duit banyak. Cina joget ya langsung. Anjing. Apa sih anjing? Gila kasihan lah anjing. Terus kayak orang mah agak jengkel, dewa jengkel tuh ya. Mungkin. Jadi kan kemarin kalau nggak salah di Info Cimahi ini ngupdate tentang prostitusi online. Artisnya teh inisialnya CA kalau nggak salah. Dewa tahu nggak itu? Nggak. Jadi dia teh alasannya teh dia tarif 30 juta. Artis sinetron gitulah, tarif 30 juta yang beralasan faktor ekonomi. Kalau orang mah jengkel, itu mah karena gaya hidup kan. Enggak anjing. Banyak yang setuju sih ya gaya hidup itu mah. Anjing berarti lain orang ngungkul mikir eta. Anjing enggak mungkin lah gitu deunya. Kayak bisa ya kasar nama gitu, bisa jualan pop ice, bisa jualan apalah gitu. Mending jualan yang gitu, Cok. Ya nih teman-teman kan sekarang gini ada juga tren baru nih. Katanya kalau jualan pop ice nggak akan sukses. Anjing yang punya pop ice itu kaya banget, Cok. Anjing. Lebih kaya dari influencer kita yang punya pop ice teh bangsat gitu. Dan kalau orang ya, walau misalnya suatu waktu kita berdua lah gitu, kita berdua tidak diberi rezeki yang luar biasa besar gitu dan kita harus berjualan yang kecil-kecilan gitu kayak pop es dan segala macam di rumah gitu. Aing nggak jadi masalah. Daripada aing harus menjual diri. Melakukan kebodohan gitu untuk hanya duit gitu. Udah resah tuh hirup dia. Anjing, hirup teh kan aduh. Misalnya di IG aya feed terus aya aing. Anjing goblok aing melakukan kebodohan gitu. Anjing teh aing mending biasa gitu lah. Karena bagi orang ya Dewi, bagi orang naonnya harga diri teh benar-benar penting karena harga diri teh ada teh bisa mencakup turunan orang nepi ka handap nih. Mun kacoreng sakali eta bakal tutuluyan diomongkeun gitu. Anjing kan yang kasihan tuh cucu-cucu kita gitu loh. Yang kena cucu-cucu kita, wah senang kita kaya dengan kebodohan gitu. Tapi cucu-cucu kita kan nanti kakekku seorang bodoh gitu. Kan kita anjing gimana? Kakekku adalah orang yang bodoh gitu melakukan yang hal-hal bodoh itu kan anjing kasihan cucu kita, Cok, anjing. Banyaklah orang yang melakukan kebodohan gitu. Yang tidak berpikir bahwa cucunya gitu nanti akan kena mental gitu loh. Kalau aing kan aing mending harga diri aing di inilah daripada menjual harga diri gitu. Ya walaupun mengenai yang prostitusi gitu memang ada yang faktor ekonomi. Ya, yang benar-benar faktor ekonomi orang ngerti lah itu mah orang sangat ngerti dan orang tidak bisa melarang. Bingung lah gitu bingung gitu mah kayak misalnya contoh kita tidak punya aing adalah seorang wanita dan aing tidak punya bakat apa-apa, aing berdagang nggak bisa, intelektual aing kurang dan segala macam. Hanya ada jalan terakhir itu ya mau gimana lagi daripada keluarganya tidak makan. Ya mending ini lah. Tapi kan itu mah lebih ke anjing aing teh geus kapepet ih. Geus mentok pisan lah gitu. Orang sangat mengerti, tapi kalau ada misalnya orang yang sudah mah tidak berusaha menjual harga dirinya kan anjing. Gaya hidup globalisasi lagi kan ada teh. Aduh. Sebenarnya orang teh agak ini ya kalau kita ice breaking dikit lah ya karena ini tenggorokan capek gitu loh. Agak sedikit inilah kalau misalnya globalisasi orang teh setuju dan tidak setuju teh gering. Sama orang ya. Ya karena kalau kita nggak globalisasi kan ya kita akan terus nggak akan maju lah gitu. Tapi di kita anjing lah di Indonesia teh maju setengah-setengah gering. Ngikutin enggak kalau misalnya Jepang. Kalau zaman misalnya sebelum globalisasi misalnya zaman apa sih kalau yang tua-tua gitu? Yang kuno, zaman kuno gitulah. Zaman kunonya Jepang kan samurai gitu, dan segala macam kan itu kuno lah gitu. Tapi sekalinya ikut globalisasi kan Jepang salah satu teknologi termaju tuh di Asia. Negara terkaya juga negara terkaya gitu kan enggak setengah-setengah, tapi di Indonesia kan setengah-setengah. Kita ngikut globalisasi enggak. Kita enggak ngikut juga enggak gitu loh. Setengah-setengah lah gitu. Kayak contoh aja lah ini kan agak sedikit menyimpang lah gitu. Di Jepang itu udah mulai ke apa sih yang industri itu yang society 5.0
Oh nggak tahu orang itu. yang teknologi 4.0 yang gitu-gitu Oh gitu. nggak tahu. Tentang teknologi lah gitu. Tentang teknologi. Jadi kan kalau di Jepang ini mah yang setahu orang kayak gitu. Kalau di Jepang itu udah mulai ke society 5.0. Udah mulai diterapin. Jadi Nah, mana sih? jadi kalau misalnya 4.0 mah kalau tidak salah ya ini teman-teman bisa inilah bisa koreksi lah kalau salah. 4.0 itu jadi semua dikerjakan oleh teknologi. Oh, 4.0. sederhananya mah kayak di pabrik lah udah kayak udah pakai mesin semua. Kalau 5.0 kalau tidak salah kayak mengembalikan lagi esensi kemanusiaannya. Jadi tidak semua pakai mesin, cuma esensi kemanusiaannya diiniin gitu. Jadi digerakin sama manusia lagi. Oh, Nah, di Indonesia baru-baru ini kita baru masuk ke 4.0. Kan sangat terlambat gitu, sangat terlambat sekali. Bahkan 4.0 ini sudah dirumuskan oleh Bapak almarhum B.J. Habibie dulu. Oh, Bapak teknologi. Bapak teknologi itu dari zaman Pak Habibie dulu udah dibicarakan nih tentang 4.0 ini. Cuma di Indonesia kayaknya baru mau masuk deh. Di Indonesia. Iya, iya. Masih pakai orang kan dikerjaannya kan kalau itu kan cuma beberapa lah. Cuma beberapa lah yang udah 4.0 gitu. Atau udah di kita mah deh ngebahas orang mau udah ngebahas apa kita mau masih ribut di dalam kan gitu. Masih ributnya teh gara-gara internal. Kayak contoh misalnya Amerika aja. Amerika kan sudah memikirkan bagaimana membesarkan wilayah. Kita masih ribut di internal bangsa tuh. Gimana ya? Bukan saya mengedukasi teman-teman untuk Indonesia biar menginvasi sana sini, cuma kan terlambat gitu, udah terlambat. Dan kalau misalnya kita lihat masalah-masalah di global tentang globalisasi ini kan, kalau Amerika kan sudah mulai nih invasi ini, invasi itu, bukan udah perang dagang, dan segala macam. Kita masih ekspor. Kayak misalnya gini deh. Contoh deh. Yang aing bingung ya tentang sistem negara kita ini agak sedikit melenceng lagi teman-teman karena obrolan kita ini agak sedikit random ya, memang random lah gitu. Tidak terpaku ke itu terus karena nggak rame lah gitu. Kayak misalnya yang orang bingung itu kenapa kita harus ekspor beras. Nah, itu jadi masalah di zaman kita gitu. Kalau masalah ekspor impor ya orang pikir boleh lah karena ini ada perjanjian bilateral dan negaranya gini. Memang harus ada ekspor impor, tapi kan ekspor kita melebihi impor. Tidak memanfaatkan kekayaan alam. Tidak memanfaatkan kekayaan alam. Contoh aja misalnya ini bensin aja misalnya. Kita kan bensin minyak ambil dari luar. Sedangkan kan ada sawit. Tapi kan propaganda barat emang luar biasa hebat gitu. Propaganda barat kan ya ini minyak sawit bakal gini bakal gitu ya. Namanya dagang lah ya, susah. Jadi kalau misalnya sawit digedein di Indonesia, bensin gak akan laku, minyak gak akan laku gitu. Cuma kan setidaknya kita harusnya membuat inovasi gitu loh. Jadi kalau ngapain kita ngikutin globalisasi gitu loh. Jadi pendapat orang mah ngapain kita ngikutin globalisasi? Kenapa nggak kita yang ngebuat globalisasinya gitu? Seharusnya gitu. Jadi kiblat dunia lah kalau bisa. Kalau bisa kan. Jadi kan nanti Indonesia jadi adidaya kan hebat juga gitu lah. Terus orang yang impian ini mah impian heureuy teuing bener-bener impian lah, anggaplah impian. Jadi ada salah satu dosen waktu orang kuliah gitu ya. Ngomong gini, bayangin sama kalian karena kalau Indonesia maju, terus ada perkumpulan table manner, perkumpulan negara gitu, kepala-kepala negara. Orang-orang teh udah nggak pakai jas, udah pakai sarung, udah pakai kopea, kan keren anjing. Oh gini cukup orang teh. Karena kata dosen eta teh, kata Pak dosen, karena sekarang seluruh dunia ngiblatnya ke barat. Coba bayangkan sama kalian, karena kalau misalnya Indonesia jadi kiblat dunia dari segi ekonomi, dari segi fashion atau sebagainya, bakalan keren. Anjing orang langsung bayang, anjing keren gitu. Joe Biden kan ya pakai sarung gitu, Joe Biden pakai batik, gitu. Anjing keren. Kan jas itu kan budaya orang kan. Jas kan barat lah udah jelas itu mah. Ya anjing luar biasa lah kalau bisa sampai gitulah. Ya katanya ya 2030 ini kita dapat bonus demografi. Apa itu? Jadi bonus demografi itu kayak
pokoknya generasi kita ini di 2030 teh akan jadi apa ya? Kayak akan produktifnya teh naik nih, produktivitasnya teh naik nih sudah berapa? Karena si remaja di yang generasi orang ini banyak pisan. Jadi penerus kita di 2030 ini banyak lah gitu. Makanya bisa disebut dapat bonus demografi gitu gini. Yang ada yang digadang-gadang katanya ekonomi kita bakal naik. Wah, Coba kita lihat nanti ya kawan-kawan di 2030 apakah remaja yang joget-joget sekarang ini bisa mewujudkan si bonus demografi itu. Kalau saya lihat dari sekarang mungkin tidak. Nggak tahu ya, 2030 semoga saja lah. Ya semoga saja ada perubahan era lagi lah di kita mungkin. Itu kawan-kawan. Jadi misalnya kembali ke moto kita, moto obrolan awam. Jadi kalau misalnya kalian ingin setuju silakan, tidak juga tidak masalah gitu. Cuma tolong kalau Anda ingin marah-marah karena tidak setuju dengan opini kami, tolong di komentar saja. Jangan datang ke tongkrongan kami gitu loh, teman-teman. Ya Dikit lagi lah. dan mungkin pembahasan selanjutnya mungkin ke anjing agak pusing sih ya kalau misalnya globalisasi ini terlalu banyak yang ini kayaknya bisa sampai 4 jam ya kawan-kawan di ini aja lah di semoga menikmati saja lah gitu. Karena pembahasan globalisasi ini tidak bisa diselesaikan hanya 1 jam obrolan gitu. Harus lebih panjang lagi lah gitu. Bahkan kudu ikut seminar lah. Harus ikut seminar budaya. Kalau globalisasi gini mah agak bingung gitu. Tapi orang ya ini mah kalau misalnya ada nih sanggar-sanggar yang mau kerjasama sama kita juga boleh. Cuma mohon maaf kami tidak bisa membantu yang luar biasa gitu. Gak bisa yang membantu finansial sebesar-besarnya tidak bisa gitu. Karena sekarang kita sedang berusaha juga. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat kita naik dan ada ini, kita juga bakal membudayakan budaya kita lah gitu. Anjing goblok membudayakan budaya kita lah gitu loh. Karena kan ya aing juga nggak mau lah anak aing nanti udah gede tiba-tiba ayah aku ingin bertiktok ria. TikTok deh cedak goblok. Aing tuh pinginnya gini ya, suatu saat misalnya ya walaupun aing nggak kor-kor banget ke budaya, tapi aing juga pingin anak aing teh gitu pakai pangsi kalau di kita pakai pance gitu, denger aja dan segala macam. Aing juga pingin lah, jangan tergerus bener-bener tergerus sama globalisasi anjing gitu loh. Kultur kita yang harus dinaikkan gitu ya. Ngikut globalisasi tapi itu juga jangan ditinggalkan jadi lah gitu. Beriringan gini. Kultur orang teh tidak termakan oleh subkultur gitu. Kayak Budi Dalton sih kalau kiblat orang ke budaya mah gitu. Dia kan budayawan pisan lah gitunya, apal tentang Sunda lah gitu karena mah. Jadi dia mah ngegabungin ya subkultur gitu. Kayak podcast kan. Itu kan podcast modern gitulah kan, zaman dulu mah belum adanya podcast gitu. Digabungin jadi si temonya mau kayak Sunda atau ngebahas bobodoreun atau naon. Jadi digabung-gabung gitulah dari aspek eta gitu. Banyak sih aspek-aspek yang lain gitu yang harus ditingkatkan lah gitu. Ini juga yang mungkin agak sedikit kita juga bareng-bareng untuk kayak introspeksi diri lah intinya mah, bahwa budaya kita ini yang lebih penting daripada arus globalisasi itu sendiri. Dan orang juga percaya kalau misalnya ya budaya kita mana sih yang jelek, nggak ada cok. Nggak ada. Budaya kita kalau misalnya di up lebih kan luar biasa gitu, bisa ke mancanegara gitu loh. Dari bahasa dari bahasa aja kata babe gitu, babe Budi Dalton. Dari bahasa makan ai bahasa Inggris makan ieu tungkul. Ai dari bahasa Sunda mah aya daha, tuang, holodok, mam dan sebagainya gitu, nepi ka puluhan kata gitu. Sangat kaya lah. Sangat kaya gitu dari segi bahasa gitu. Dan kalau kebahasaan ini kan nanti nyambungnya ke nasionalis yang tadi gitu. Orang pernah dapat kayak cerita gitu. Orang-orang Perancis saking jiwa nasionalisnya kuat, mereka bukan nggak bisa bahasa Inggris, mereka kayak
bahasa aing teh lebih diduluin gini. Oh, Jadi kayak orang Rusia juga ya? Kayak orang Rusia gitu, kayak kita misalnya ditanya sama bule pakai bahasa Inggris. Kalau orang Prancis jawabnya pasti pakai bahasa mereka. Pakai bahasa Prancis. Karena bukan anti bahasa Inggris, jadi lebih ingin menonjolkan bahasa negaranya gitu loh. Sekarang misalnya orang Sunda aja, bukannya kita tidak mau berbahasa Sunda, cuma bahasa Sunda kita sampah, cok. Kasar anjing kalau bisa pakai bahasa Sunda, benar-benar kasar gitu. Bukan tidak mau pakai bahasa Sunda gitu, cuma terlalu kasar untuk Anda dengar gitu. Terus bisa nggak ngerti juga gitu. Bisa nggak ngerti juga gitu loh. Karena bahasa tongkrongan kita ya agak sedikit barbar lah, bahasa Sundana lah gitu. Matakna ya makanya kita sedikit pakai bahasa Indonesia biar ngerti juga gitu. Dan biar tidak terlalu kasar gitu. Ya. Ya paling segitu ya teman-teman yang mungkin kita bisa seminarkan. Seminarkan bos anjing seminar. Kita kayak ini anjing, kalau kata ada yang anjing mana juga iya nya geus dicap kita kayak pantauan sosial teh naon sih disebutna teh pantauan sosial yang ngelihat sosial gitu nih apa sih sebenarnya aing lupa anjing istilah-istilah gitu apa ya gitu ya itulah pokoknya yang suka memantau sosial gitu memantau sosial gitu kan keseringannya gitu deh. Oh kayak ini anjing apa sih kayak apa ya ya itulah pokoknya teman-teman kalau ada teman-teman yang tahu istilahnya itulah sebutin di komentar gitu loh. Kayak apa sih anjing jadi kepikiran kayak setan aing itu tuh siapa sih si yang stand up tuh yang Mongol Bang Mongol itu kan ngeiniin sosial nah sih istilahnya tuh di stand up ayo teuing apa eta apa mana anjing ngalieur aing kita dicap itu siapa kata ada ya langsung mana tentang iya nya sosial gitulah naon gitu orang mengikuti sosial lah gitu tentang permasalahan sosial gitu kritikus sosial anjing gila ya pokoknya segitu ya teman-teman seminar kita kali ini anjing seminar tuh sih anjing tuh seminar lah obrolan yang sedikit mengganggu di kepala kita lah gitu karena balik lagi kita mengikuti gaya para stand up komedian jadi kalau pingin ngobrol itu yang awal dari keresahan kita gitu. Jadi kan kalau stand up komedi kan pasti gitu. Jadi awal dari keresahan dibuat jadi stand up gitu. Kan kita juga gitulah. Ngambil dari keresahan. Dan mungkin ada teman-teman juga di sini yang pendengar setia mungkin Mas Ucup karena saya tahu yang lain tidak ada. Jadi mungkin Mas Ucup atau yang teman-teman yang lain yang mendengarkan ini kalau punya keresahan juga bolehlah diberitahukan kepada kita gitu loh. Dan sebisa mungkin kita akan bahas kalau masalahnya tidak terlalu berat dan mengancam nyawa sesuai kapasitas lah gitu. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman kita bukan DR kita bukan yang punya gelar banyak jadi pendapat kita ini murni dari orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa menanggapi sesuatu secara pemikiran kita gitu. Kalau ya masih belajar lah kita juga ya aing juga nggak kuliah di sosiologi enggak. Aing juga nggak kuliah di psikologi enggak. Di budaya enggak, cuma agak sedikit resah dengan adanya masalah-masalah seperti ini gitu loh. Dan harapannya mungkin ya kita di awal tahun harus punya harapan yang baik kedepannya mungkin dari Pirli dulu deh harapannya mungkin dari 2002 ini pingin kayak gimana gitu loh. Buat orang atau buat kelangsungan generasi kita anjing. Untuk kelangsungan generasi kita untuk diri kita sendiri atau yang gitulah. Dari buat keseluruhan lah namanya buat khususnya masyarakat Indonesia lah gitu. Apalagi generasi muda lah gitunya. Ya harapan orang buat di 2022 mah ya buat kalian gitu semoga apa ya jangan dilupakan lah pertama jangan dilupakan sejarah Indonesia tong era gitu make budaya Indonesia walaupun tidak banyak tapi setidaknya dipakai atau didukung lah seminimalnya mah. Terus kedua kurangi kasus-kasus bodoh lah banyak pisan gitu kasus-kasus yang wadidiu gitu. Terus ketiga apa ya? Ketiga ya semoga
semoga banyak ide-ide dari generasi muda yang bisa mendobrak bangsa Indonesia ini teh ke ranah ke arah kemajuan. ke arah kemajuan gitu, ke arah dunia. Terus yang terakhir mungkin harapan buat orang sendiri lah gitu ya. Pertama sih semoga apa ya, semoga bisa ngupgrade diri dan semoga tahun ini orang bisa mewujudkan usaha orang lah. Nah. Semoga saja gitu. Itu sih kalau Dewa gimana? Kalau orang sih lebih ke orang setuju yang tadi lah, kurangi sama lah kita kayaknya. Kurangi permasalahan-permasalahan bodoh lagi. Karena ya orang juga tidak berharap ada permasalahan bodoh dan orang juga berharap ada permasalahan bodoh. Karena gini ya. Jadi panggung komedi. Kalau tidak ada masalah yang meresahkan kita, nanti kita buat konten gimana iya, gitu loh. Yin dan yang lah gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau buat masalah bodoh yang agak berkelas dikit lah gitu loh. Maksud orang tuh gitu aja. Jadi walaupun itu masalah bodoh tapi naik tingkat gitu loh. Tidak seperti tahun-tahun yang kemarin tidak lah, mengulangi gitu. Lagi lah. Tidak mengulangi masalah yang ya masalah bodoh sudah kita bahas, bisalah kalian mendengarkan gitu. Cuma ya lebih ke inilah, lebih ke 2022 mungkin Indonesia bisa jadi adidaya. Wih, ngeri. Itu harapan orang sih. Dan para politisi, ini harapan orang kepada politisi, dan berhubung saya kuliah di pemerintahan gitu loh. Tolonglah ini para politisi, para pejabat negara di 2021 kemarin atau di 2019 kemarin kan kita COVID lah ya, ada pandemi, dan saya lihat dari 2019, 2020, 2021 ini penanggulangan COVID-nya agak sedikit wadidiu. Dan mungkin ini bisa jadi pembelajaran lah ya. Dan saya juga bukan berharap di 20 tahun ke depan ada pandemi lagi. Cuma kan kita tidak tahu lah ya teknologi ke depannya seperti apa gitu. Takutnya ada masalah seperti ini lagi gitu. Kalau bisa ya penanggulangannya lebih apa ya, lebih intens lagi dan lebih diperbaiki gitu loh. Bukan hanya cuan gitu loh. Ya kan saya tahu Anda duduk di sana itu agak sedikit cuan tapi boleh saya bukan pendukung korupsi. Cuma boleh Anda cuan lah, karena ya kita nggak bisa ngelarang orang nggak korupsi gitu, agak susah gitu loh. Dan udah mengakar lah di kita gitu. Kalau bisa cuannya agak sedikit dikurangi lah gitu loh. Negara kita itu kalau orang-orangnya nggak mentingin cuan, anjing kita udah jadi kayak tahun 98 tuh. Kita jadi macan Asia ini. Sebelum tahun 98 kita jadi macan Asia gitu loh. Kenapa kita tidak bangunkan lagi macan yang sedang tertidur gitu loh. Bangunkan lagi lah gitu. Tolong ya para politisi, para aparat-aparat juga lebih inilah gitu. Aparat kayak TNI dan polisi juga kan kemarin ada beberapa permasalahan yang seharusnya tidak terjadi di lembaga tersebut gitu. Cuma kalau bisa agak lebih diperbarui lagi karena ini 2022 gitu loh. Kalau bisa lebih baik lagi untuk semuanya lah gitu. Dan mungkin harapan saya yang terakhir untuk para influencer, Anda jangan hanya memamerkan keindahan badan Anda atau Anda memamerkan harta Anda gitu. Kalau bisa agak sedikit edukasi gitu loh. Seminar lah gitu. Kalau nggak seminar kayak Om Deddy dulu pernah kalau nggak salah seminar motivasi gitu nih. Ya Anda adakanlah seminar-seminar itu gitu loh. Speak up lah speak up gitu, bahwa kita tuh bisa nih ngebangun negara kita, membangun generasi kita ke arah yang lebih baik gitu. Anda jangan ya balik lagi sama jangan terlalu cuan lah gitu loh. Ya walaupun butuh ya cuan, tapi agak sedikit agak sedikit mengedukasi lah gitu di generasi kita, karena saya lihat generasi kita ini agak sedikit wadidiu gitu loh. Ya paling itu sih harapannya. Kedepannya semoga semuanya menjadi lebih baik. Semoga saja. Dan pandemi COVID ini segera usai. Karena saya sudah mulai bosan berkuliah online, tolong gitu loh. Pengen nonton band gitu loh. Yuk.
Ya, paling segitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Ditunggu saja kabar baiknya. Goblok. Jika rek ditewa kayaknya nih. Ya, paling segitu ya teman-teman. Tetap pada moto kita. Seperti yang tadi saya bilang, karena saya tidak mau menjelaskannya lagi, capek gitu loh. Paling segitu saja teman-teman. Ditunggu konten kami selanjutnya. Bye-bye.